Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai semua, perkenalkan aku Nazira Sanabil Gunawan dari PTNB dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Yang udah ibu apa ini tuh alami kendala selama miara ayam gitulah ya kan. Ya paling ya kadang ada kendala, ya kadang ayam sakit gitu kendalanya. Ya kan nggak mungkin ayam itu nggak pernah sakit ya kan. Namanya nyawa yang kita piara. Ya sekali-sekali, cuman kami jarang mengalami ayam sakit tuh jarang. Sekali-sekali ya pernah juga. Oke guys, jadi aku sudah berada di kandangnya pemilik Purnama Jaya Semiri. Nih guys, kalian kalau mau lihat tampaknya tuh seperti ini. Baik guys, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dari permasalahan yang terjadi. Kandang ini berdiri sudah sejak 2004. Terus soal pakan itu yang dikeluarkan itu sebanyak 14 ton atau per periode itu 2 bulan sekali. Yang berasal dari mereknya Sabas. Nah, terus listriknya itu yang dikeluarkan sebanyak 1 juta. Di penyakit, jadi kalau ayamnya sakit itu kita kasih vaksin supaya mencegah biar virus-virusnya itu tidak menghambat ke ayam-ayam lain. Makasih. Hai semua, balik lagi bersama aku Nazira Sanabil Gunawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui video wawancara singkat yang telah saya lakukan. Pertama-tama, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di kandang ayam boiler milik peternak Pak Purnama Jaya Sembiring yang berlokasikan di Slese Paya Jambulangan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan ayam di lokasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh besar terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas ternak. Dari hasil wawancara langsung dengan peternak, observasi visual, serta analisis kondisi lingkungan kandang, ditemukan sejumlah permasalahan yang saling berkaitan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Permasalahan pertama yang paling menonjol adalah kondisi kandang yang masih sederhana dan tidak memenuhi standar pemeliharaan modern, terutama pada aspek pengendalian suhu dan ventilasi. Kandang masih mengandalkan dinding terpal serta atap sederhana, sehingga kemampuan kandang untuk menjaga kestabilan suhu sangat terbatas. Ketika suhu lingkungan berubah, kandang tidak mampu menyesuaikan secara optimal. Pemanas yang digunakan masih berupa lampu gantung tanpa mengatur suhu otomatis. Akibatnya, penyebaran panas tidak merata dan banyak terlihat ayam bergerombol di area tertentu yang lebih hangat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen suhu belum optimal dan dalam jangka panjang terdapat pemicu stres ternak pada ayam, menurunkan imunitas dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Selain itu, sistem ventilasi kandang juga masih kurang memadai. Sirkulasi udara yang buruk menyebabkan kandang terasa pengap dan lembab, terutama pada siang hari. Udara yang tidak bergerak dengan baik memicu penumpukan gas amonia yang berasal dari kotoran ayam. Gas amonia yang berlebihan dapat mengiritasi saluran pernapasan ayam, menurunkan kualitas udara, dan berpotensi memicu penyakit seperti CRD. Peternak juga menyampaikan bahwa ayam kadang menunjukkan gejala batuk, bersin, dan sesak napas.
yang kemungkinan besar berkaitan dengan sirkulasi udara yang tidak baik serta kelembapan tinggi di dalam kandang. Permasalahan yang terdapat pada kepadatan ayam yang terlalu tinggi. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan pertumbuhan, di mana beberapa ayam tampak lebih kecil atau tertinggal karena kalah bersaing dengan mendapatkan nutrisi. Selain itu, kepadatan tinggi meningkatkan resiko ayam terinjak atau tertindih, terutama saat suhu dingin dan ayam saling bergerombol untuk mencari kehangatan. Selanjutnya, kualitas litter atau alas kandang juga belum optimal karena terlihat lembab pada beberapa bagian. Litter yang lembab merupakan kondisi yang tidak ideal bagi ayam broiler karena dapat memicu pertumbuhan bakteri, jamur, dan meningkatkan resiko diare. Litter lembab juga menyebabkan penyakit pada kaki ayam seperti foot fat dermatitis yang berdampak pada kenyamanan ayam dan mengurangi pergerakan sehingga mengurangi nafsu makan dan pertumbuhan. Dari sisi peralatan, sistem pakan dan minum masih dilakukan secara manual menggunakan tempat minum kecil dan tempat pakan sederhana. Cara ini memerlukan banyak waktu dan tenaga dari peternak karena harus terus mengisi ulang. Jika peternak terlambat mengisi tempat minum atau pakan, ayam dapat kekurangan asupan nutrisi, terutama pada masa pertumbuhan awal yang sangat sensitif. Pakan juga mudah tumpah dan bercampur dengan litter yang tidak hanya menyebabkan pemborosan, tetapi juga menurunkan kualitas pakan yang dikonsumsi ayam. Hal yang tidak kalah penting adalah instansi listrik kandang yang tidak aman. Kabel-kabel terlihat digantung tanpa pelindung, dan pemanas tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai. Hal ini menimbulkan resiko korsleting, terutama saat hujan atau saat kandang lembab. Jika terjadi mati listrik mendadak, pemanas tidak dapat berfungsi dan menyebabkan suhu kandang turun drastis yang berpotensi menyebabkan stres dan kematian pada ayam. Dari sisi biosecurity, kandang belum memiliki SOP yang jelas. Tidak ada pembatas masuk untuk pengunjung dan proses desinfeksi peralatan belum dilakukan secara teratur. Aktivitas ini berpotensi membawa bibit penyakit dari luar ke dalam kandang. Rendahnya tingkat biosecurity menjadi salah satu faktor resiko terbesar menyebabkan penyakit pada ternak. Secara keseluruhan, kegiatan wawancara ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kandang dan pemeliharaan ayam broiler di lapangan. Kegiatan ini saya dapat memahami bahwa manajemen kandang yang baik melibatkan banyak aspek yang saling berhubungan, mulai dari suhu, ventilasi pakan, air, hingga kebersihan dan keamanan kandang. Saya juga memberi wawasan praktis mengenai kendala nyata yang dihadapi peternak, serta pentingnya penerapan teknologi sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan. Melalui pengalaman langsung ini, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai produk ayam broiler yang optimal diperlukan perbaikan pada manajemen kandang, peningkatan biosecurity, pemeliharaan kualitas litter, pengaturan kepadatan, serta penggunaan peralatan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan hasil penjelasan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan bagi peternak dalam meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak di masa mendatang. Terus, ada permasalahan paling signifikan yang ditemukan selama kegiatan wawancara adalah keterbatasan tenaga kerja, di mana seluruh pekerja kandang hanya ditangani oleh satu pekerja. Kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap keseluruhan sistem manajemen kandang. Pekerja tersebut harus menangani hampir semua kegiatan harian,
mulai dari memberikan pakan, membersihkan kandang, memeriksa kesehatan ternak, mengatur drainase, mengelola peralatan, hingga memastikan kondisi lingkungan kandang tetap baik. Beban kerja yang terlalu besar ini menyebabkan banyak pekerja tidak dapat diselesaikan secara optimal. Akibatnya, beberapa rutinitas penting seperti pembersihan kandang sering tertunda atau tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan penumpukan kotoran, bau tidak sedap, serta tingginya kelembapan di dalam kandang. Selain itu, bekerja sendiri membuat pekerja sulit memantau kondisi ternak secara detail. Jika terjadi masalah pada ternak, misalnya sakit, stres, atau luka, pekerja mungkin terlambat menyadarinya karena harus membagi fokusnya pada banyak pekerja lain. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kesehatan dan produktivitas ternak secara keseluruhan. Kelelahan fisik juga menjadi masalah serius pekerja yang harus menyelesaikan banyak tugas berat setiap hari, berpotensi mengalami kelelahan sehingga tingkat efektivitas pekerjanya menurun. Hal ini dapat memicu kelalaian atau penurunan kualitas kerja seperti kebersihan yang kurang maksimal, waktu pemberian pakan yang tidak konsisten, serta kurangnya perhatian terhadap sanitasi kandang. Dari sudut pandang manajemen peternakan, kekurangan tenaga kerja adalah salah satu penyebab utama mengapa kandang tampak kurang terawat secara optimal. Idealnya, sebuah kandang dengan jumlah ternak yang cukup banyak memerlukan minimal 2 atau 3 pekerja agar seluruh tugas harian dapat dikerjakan dengan baik dan terkontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan tenaga kerja menjadi faktor yang sangat memengaruhi kondisi kandang dan kesehatan ternak. Penambahan pekerja atau pembagian tugas yang lebih struktural sangat diperlukan agar proses pemeliharaan ternak dapat berjalan lebih efektif, higienis, dan sesuai standar peternakan. Ini video bukti pas lagi. Wawancara. Oke guys, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.